Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Dewi Setianingrum dari kelas 2A Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan tugas UAS dalam bentuk video pembahasan. Video ini saya buat sebagai bagian dari penilaian mata kuliah Fikih Mawaris, dan harapan saya semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau penyampaian yang kurang jelas ya. Sebelum kita langsung masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami dulu latar belakang kenapa materi ini penting. Kadang kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja, padahal jika dipahami lebih dalam, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Materi yang akan saya bahas kali ini sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan kita, apalagi dalam konteks hukum Islam dan kehidupan bermasyarakat. Karena itu, ayo kita pelajari bersama-sama dengan pelan-pelan dan santai, biar lebih mudah dipahami. Oke teman-teman, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan utama, yaitu Garawain. Nah, pada pembahasan kali ini, kita lihat ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian Garawain. Dan yang kedua, syarat terjadinya Garawain. Dan yang ketiga, pembagian warisan sebelum dan sesudah kasus Garawain. Nah, pembahasan ini akan saya jelaskan satu persatu di slide selanjutnya. Jadi, yuk kita lihat pembahasan pertamanya. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih Garawain itu? Cara bahasa, Garawain berasal dari kata gara yang berarti bintang yang cemerlang. Nama lain dari Garawain adalah Umariyatayn, sebab cara penyelesaian masalah ini diperkenalkan oleh Umar bin Khattab. Sedangkan secara istilah, Garawain adalah permasalahan waris yang terjadi ketika ahli waris yang ditinggalkan hanya terdiri dari suami atau istri, ibu, dan bapak. Setelah kita tahu pengertian Garawain, sekarang saatnya kita bahas syarat-syaratnya. Apa saja sih syarat agar seseorang bisa disebut Garawain? Syaratnya adalah tidak ada anak atau cucu, tidak ada jamak dari saudara laki-laki atau perempuan, baik yang sekandung, seayah maupun seibu. Sekarang kita akan masuk ke contoh kasus Garawain. Ahli warisnya adalah suami, ibu, dan bapak. Suami mendapatkan bagian 1/2, ibu mendapatkan bagian 1/3, bapak mendapatkan asobah. Asal masalahnya adalah 6, maka penyelesaiannya untuk bagian suami yaitu 1/2 dikali 6 sama dengan 3 bagian. Untuk bagian ibu 1/3 dikali 6 sama dengan 2 bagian, dan bapak mendapatkan asobah yang artinya sisa dari suami dan ibu sama dengan 1 bagian. Namun bagian bapak tidak 2 kali lipat daripada bagian ibu. Hal ini bertentangan dengan Al-Quran sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Lizzakari mislu hazihil unsayain, yang artinya bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan jika sederajat. Jadi, bagaimana penyelesaiannya? Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Cara penyelesaiannya, suami mendapatkan 1/2 bagian, jadi 1/2 dikali 6 sama dengan 3 bagian. Ibu mendapatkan 1/3 dari sisa, jadi 1/3 dari sisa, atau dalam kurung 1/3 dikali 3 sama dengan 1.
dan bapak mendapatkan asobah dari suami dan ibu. Sama dengan 2. Jadi bagian bapak tetap lebih banyak 2 kali lipat daripada bagian ibu. Nah, setelah kita membahas mulai dari pengertian, syarat, hingga contoh kasus garawain, semoga kalian sudah dapat gambaran yang jelas ya. Sebelum itu, mari kita tarik kesimpulan dulu. Jadi, garawain itu adalah aturan waris yang cukup rumit dan harus dipahami dengan benar, supaya hak setiap ahli waris bisa terpenuhi. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya pembagian waris ini sah dan adil. Sejarahnya juga ada perkembangan, terutama saat Umar bin Khattab memberikan solusi agar pembagian waris bisa lebih jelas dan diterima semua pihak. Dengan memahami garawain, kita jadi tahu pentingnya aturan dalam membagi warisan agar tidak jadi perselisihan dan semua pihak mendapatkan haknya sesuai syariat. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang garawain. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian lebih paham tentang hukum waris, khususnya yang berkaitan dengan garawain. Terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak sampai selesai. Jangan lupa terus semangat belajar dan jangan ragu buat tanya kalau ada yang belum jelas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.